ruang ilahi orang bahari, bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni abadan syakuran wa tarjukuni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma'in alal ardi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu orang syukuran para hamba Allah. Suatu salawat yang menjadikan aku hamba pandai bersyukur dan memberi rezekiku yang banyak, serta salawat untuk kulanya papadaannya sebanyak hitungan air di bumi. Tengah malam Nabi bangun sholat laili, ditanya Aisyah, bukankah kanda dijamin ilahi, penghulu manusia masuk surgawi? Ujar Sidin, agar aku pandai syukur wan ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni biha abadan syakuran wa tarjukuni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma'in alal ardi. Rajin ke pengajian orang bahari, karena inya bersyukur wan ilahi. Ada lurunang masih mengingatkan diri, duduk di pengajian demi marifat ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabih Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Kunyah insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberikan selalu kepada kita ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan banyak rezeki bagi orang-orang yang hadir di majelis ini, bagi keluarga mereka, handai tolan mereka, tetangga-tetangga mereka. Mudah-mudahan Allah bukan hanya meluaskan rezeki bagi yang hadir, tapi juga anak-anak mereka, ibu bapak mereka, saudara-saudara mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu jalan keluar pada kehidupan kita atas segala kesempitan kita, sebelum dari kesempitan itu datang, sehingga terasa mudah hidup ini, terasa nyaman. Semoga kita didekatkan Allah kepada dirinya tanpa bencana, tanpa kesusahan, tanpa ujian yang berat. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada kecintaan kita sabarataan Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, akhir hidup kita, barjah kita, dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil madaris, guru Tarmiji alhamdulillah hadir sidin, alhamdulillah, mudah sehat afiat sidin. Kemudian guru Nasution alhamdulillah dapat hadir pada malam ini. Mudah-mudahan guru Nasution sehat afiat, makin banum ya kelak. Nah maksudnya banum tuh bakuat, nah itu nah. Guru-guru yang lain yang hadir di sini, mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bapak-bapaknya selalu tersenyum, dimudahkan Allah dalam menggapai rezeki, nikmat rezeki yang diusahakan maupun rezeki tanpa diusahakan. Ibu-ibunya juga mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak tanpa susah mencapainya, sembari mungkin berdoa kepada Allah, atau yang tidak sempat berdoa kepada Allah, tetap juga Allah memberikan rezeki yang banyak dan dijadikan pian sabaratan ahli jannah, ahli surga bighairi hisab, tanpa dimijan orang lagi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ulama'ul amalu bi ilmihim nawabus salafi hum warasatul anbiya. Ulama-ulama yang beramal soleh bi ilmihim, amal ulama itu dengan ilmu mereka, nawabus salafi, mereka itu adalah pengganti daripada ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama terdahulu. Itulah ulama. Ulama itu mewarisi ulama sebelumnya, ulama sebelumnya mewarisi ulama sebelumnya bi ilmihim, yaitu warisan ilmu. Sebagaimana Nabi mengatakan al-anbiya wa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi-nabi. Berarti ulama sekarang warasatul ulama, yalah, ulama-ulama sekarang adalah pewaris ulama-ulama qablahum, sebelum mereka. Subhanallah. Baqiyatul khalqi hum muqaddimuna baina aidin nas bi ya'murunahum bil imrani bi madinati syar'i. Sisa mereka ialah mewarisi itu, ialah mereka berada di masyarakat hum muqaddimuna baina aidihim,
di mana mereka orang-orang terdahulu sebagaimana juga ulama sekarang, garis mereka sama saja, tidak berbeda. Ya'muruna, mereka memerintahkan bil imron, kekeluargaan, kedamaian dalam hidup ini, fi madinati syar'i, dalam pengertian menjadikan kota yang bernuansa bersendikan syariat. Artinya ulama itu pasti menjaga syariat. Ulama menjaga syariat. Maka kalau kita belajar kepada ulama atau guru-guru agama, sebutan kita di sini guru agama, maka diperhatikan juga guru agama toh sembahyang nggak ada sidin. Misal anus pinahnya sidin jar sembahyang Jumat pinah kada pernah aja. Sekalinya ada jawaban anu jar sidin sembahyang Jumatnya ka Makkah aja. Nah, bahaya toh, jangan didekati. Ya kalalah. Nah, ya sekali pang dilihat pernah juga sidin memimpin jamaah sembahyang, ya kah? Nah, ini ulama aja, guru agama aja pindah kada pernah memimpin sembahyang. Maksudnya imam, jadi imam kah, bayang maghrib kah, bayang apakah johor kah, asar barang johor asar kan kada, tapi ketahuan orang salah. Nya kada bano, kada apa, kada betartil semuanya lah. Salah tuh wajar menjadi masalah tuh. Kalau patal bana salah. Kayak palui, bahaya lah menjadi guru, iyalah. Boy. Palui jadi imam lawan apa? Lawan cucu sidin. Nah, sudah tua aja paluin cucu. Sekalinya napa? Cucu sidin ini nang 2 ikung 3 ikung di sembahyang, di belakang sembahyang. Supaya cucu sidin ini berpenderan sembahyang imam membaca palui membaca surah Fatihah. Jadi jangan cucu nih bacaan kain ini kayak anjar nang kaya nang bacaan nang kok anak anyar belajar surah Fatihah jar ya sih kok kada jadi jangan sih kada boleh bepender nyawajar sembahyang nih jar. Rupanya Pak Lui mendengar di ratan pembacaan dengar. Jangan bepender batal sembahyang, bepender itu aja Pak Lui. Ya kah? Batal semuanyaan jadinya. Ya kalau artinya bi ilmihim, dengan ilmu mereka. Nah, lalu sebenarnya kita beragama ini kayak apa caranya supaya bujur? Nah, banyak aliran sesat, banyak aliran yang menyimpang, yalah. Jawaban saya ini belajar berguru kepada ulama-ulama yang mewarisi ulama sebelumnya. Turas, salah satu turas itu dalam agama kita, mantap apa Jepang lah, berkitab. Nah, kitab ulama itu, kalau orang bahari menyambat kitab kuning jarah. Kitab kuning itu adalah cetak biru tangan ulama sebelumnya. Iyalah. Pian. Nah, hari ini kawa mendengarkan bagaimana ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidupnya sudah berapa tahun? 800 tahun silam sudah. 800 silam. Hari ini 1400 Hijriah. Sidin meninggal 671. Nah, berapa tahun? Lebih separuh lebih separuh ribu. Ya, sekitar 800 tahun lah. Masih kawah kita. Nah, kenapa jadi pendapat ulama seperti itu kita pakai? Nah, kayak ini dulu. Di dalam agama, nah ulun gambarakan pakai diagram aja supaya paham biar supaya kada mahayal. Nah, mau pakai apa? Nang kayak orang modern juga wah ini. Bahari nang kayak ini juga. Cuma kita kada tahu nang kayak apa sistemnya bahari lah. Kelihatan lah. Wah, kelihatan langsung. Di dalam agama itu ada 3 hal. Ada 3 hal. 3 hal ilmu dulu.
paling umum ilmu apa? Ilmu tauhid atau sekitar ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih sekitar hukum-hukum agama. Yang ketiga ilmu tasawuf tentang rohani agama, kerohanian agama kita, batin agama kita itu di tasawuf batin. Nah, untuk memahami batin perlu kita memahami dua hal itu tadi tuh, ya lah. Nah, di dalam agama kita supaya jangan tersesat, kalau pertanyaannya supaya jangan tersesat, supaya jangan bahapal belajar agama itu dasarnya harus ada. Nah, di sini disebut satu Al-Quran. Al-Quran bang, dua al-hadis. Nang ketiga ijma ulama. Nah, ijma'ul ulama. 1, 2, 3, 4 kias. Nah, kias ini apa? Kias ini ada juga bahasa kampung lah. Bekias jaitiknya aja. Nah, ada 4, ada 1, 2, 3 dan 4. Al-Quran jelas saja kan ini lah. Yang babaya jelas barang aja ya lah. Al-Quran ini kita baca, kita ikuti, atiullah wa ati rasul, kita taati Al-Quran nih. Cuma Al-Quran ini bila dibaca dipahami, karena kalau kita mengerti langsung, kita harus belajar berguru juga nih. Mun kada berguru karena kawa Al-Quran ini banyak pulang. Inti masalahnya Al-Quran adalah pedoman. Nah, ringkaskan kayak gitu. Ada lagi al-hadis. Al-hadis ini lebih banyak dari Al-Quran lagi jumlahnya. Mungkin pian pernah dengar Imam Bukhari itu mengumpulkan kitab hadis. Imam Bukhari itu murid Imam Syafi'i jatuh, mengumpulkan hadis sampai puluhan ribu hadis dimasukkan sidin di dalam kitab namanya Sahih Bukhari. Murid sidin Sahih Muslim pulang ada pulang puluhan ribu hadis juga dikumpulkan dalam kitab Sahih Muslim. Berapa ribu dah? 20 ribu. Sanggup lebih membaca? Apa kabar? Imam Tirmidzi mengumpulkan pulang nih murid-murid Imam Syafi'i aja nih 10 ribu juga. Enggak, ada yang mengatakan 9 ribu. Ulun kada pernah juga hitung-hitungi kitab sahihnya, kitab sunannya berisi ulun. Tapi kada pernah menghitungnya ulun. Tebal juga. Berapa dah? Anggap 10 ribu juga. Berapa dah? 30 ribu. Imam Abi Daud berapa? 10 ribu juga berapa dah? 40 ribu. Imam Abi Daud, Tirmidzi, Nasai. Imam Nasai puluhan ribu juga. Berapa sudah? 50. Siapa lagi? Imam siapa lagi? Kalaunya sunan itu Tirmidzi, Nasai, Abi Daud. Siapa lagi satunya? Tirmidzi sudah, Nasai, siapa lagi keringat? Nah, Imam Baihaqi berapa? 10 ribuan juga hadisnya. Imam Tabrani puluhan ribu juga. Apa kabar? Syarat orang alim harus bisa membaca yang itu semuanya. Liut juga kalinya. Ya. Sampai berapa itu? 60 ribuan hadis. 70 ribuan hadis. Beluman lagi nang Abi Ya'la. Itu beluman lagi. Sanadnya Ad-Darimi. Ayo. Lihat pinik kepala membaca gitu tuh. Tapi itulah pian nih nam dicatat penderan pian nih banyak benar juga tuh, jangan dikitapakan pian bepender nih bisa banyak benar kitabnya sehari berapa kali pian bepender. Dicatat. Kayak itu sahabat tuh mahapal si Nabi bepender tuh dihafal sahabat.
dihafal, dinyatakan. Karena akhirnya belakangan diajarkan lawan murid sampai generasi tabitan, kira-kira 4 generasi, 4, lalu muridnya mencatatkan. Murid untuk murid itu. Nah, ada al hadis, masya Allah. Nah, kita memahami ini karakawa. Cuma garisan umumnya, apa saja penjelasan agama maupun yang umum bila bertentangan lawan Quran dan hadis, itu berarti bahaya, ya kan? Itu berarti jangan jangan bertentangan lawan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, nah ini ada ijma ulama. Ulama. Ijma ini apa? Ijma ini kumpulan pendapat para ulama. Para ulama ini biasanya menyusun kitab-kitab. Setiap Imam Syafi'i mengarang kitab, nama kitabnya Al-Um. Di situ bagaimana Sidin menyusun keilmuan Sidin dari Al-Quran dan hadis ini. Sidin hanya memfokuskan pada ilmu hukum. Iya, nang orang berpendapat macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki mengolah kitab Al-Um. Itulah jadi panduan para guru-guru agama, sehingga mereka dikatakan bermadzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bisi murid mengarang kitab juga. Murid-murid Imam Syafi'i itu termasuk tadi Imam Baihaqi mengarang kitab-kitab hadis, kada sebuting kitab hadis, itu murid Imam Syafi'i. Tarmizi dalam satu, Imam Bukhari murid Imam Syafi'i mengarang kitab juga, namanya kitab hadis. Supaya apa? Turas dari diwariskan kepada orang. Iyalah. Nah, misalnya kita sebut nama ulama Syekh Ijuddin Ibnu Abi Salam, nang ulun bacakan tadi sebelumnya. Kitab Sidin namanya Halur Rumus. Sidin ini ahli fikih. Syekh Ijuddin Ibnu Abi Salam ini bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi setiap 100 tahun ada pengarang kitab-kitab nang gono-gono. Kalau kita di Indonesia ini fikih itu biasanya Fathul Mu'in nang tipis dulu. Bila bakaji lagi lebih dalam lagi syarahnya lah. I'anatul Thalibin. Wah, itu dikaji di pesantren tuh. Ya kada kau kecuali orang-orang Jepang nang tamat bujur-bujur lah. Separuh din syukur dah. Yalah. Nah, ternyata ulama ini mengarang macam-macam. 3 buting, ada ilmu akidah, kitab-kitab mereka akidah tauhid. Nah, akidah tauhid yang sifat 20 toh. Nah, dasarnya di mana? Itu karangan ulama. Tapi dasarnya Al-Qur'an dan hadis. Kenapa mereka boleh mengambil langsung? Karenanya ahli. Yalah, kita toh mun kada ahli kayak main bola tuh. Masuk nang pertandingan bola dunia tuh, Pinong Kusti itu mengomentari salah ini tuh masuk akan orang ke dalam tengah lapangan main bola tuh, kenapa dihukum akan orang kita? Menyasai bola aja kada tuh sampai kita, ya kan? Karena kita kada Kemudian fikih ini kitabnya Masya Allah banyak benar. Mungkin ratusan kitab, ribuan kitab fikih ini sebenarnya karangannya sudah turun dari gurunya beturun. Ulun misalnya mengarang kitab fikih. Nah, dari mana dapat? Dari guru ulun, dari kitab-kitab yang ulun bacai, digabungkan, dipahamkan, dirangkumakan lagi. Nah, manusia ini generasi. Kemudian tasawuf, nangkai tujuan tasawuf. Nah, tasawuf Syekh As-Sajili, tasawufun. Nah, kitab tasawuf
Kitab tasawuf itu banyak dua, kada sebuting dua buting. Ini mung kada apa? Memahami ini mung kada ulama juga. Kita ngomongnya apa dah ngangang aja. Jangan kita kada perlu pina musti iyalah. Ini kitab ini banyak. Ini mazhabnya ada pulang, ada 4 mazhab minimal. 3 buting nih, 4 mazhab pulang. Masya Allah. Maka caranya kita menuruti pelajaran apa aja. Nur Muhammad ini harus tunduk kepada aturan ini. Bila kada mengumpati ini, bila kada mengumpati ijma ulama ini, pendapat-pendapat ulama yang sahih yang utama, luput tamnya nata. Bila luput tuh ngalih bana sudah. Apa? Ya lah. Bila luput tuh kada belampu. Kada belampu tuh nampak minum es ditiup. Nah, nang terakhir tadi tuh nah ini ampun kita. Kias. Kias ini menyamakan sesuatu dengan sifat-sifat yang lain. Iyalah. Ujar Al-Qur'an. Lah panjang lun bakisah inilah. Minta maaf lun lah bakisah mengisahkan barang nah. Ya lah. Supaya kita paham. Oh, kayak itu kajar gitu nah. Kenapa jadi sepeda motor PCX tuh jadi adalah ada harapan PCX tuh timbul. Kalau sebelumnya kada ada sepeda motor apa bahari nang Honda 70. Ya lah, ya kah? Nang kayak ini. Kias. Di dalam Al-Qur'an hurimat alaikum, diharamkan bagi kalian al-maitah wadam, memakan bangkai, darah, wal khinzir, dan babi, makan daging babi. Berarti makan babi itu haram, kada boleh. Itu Al-Qur'an. Tapi timbul pertanyaan, kalau babi itu haram dimakan, bolehlah dimanfaatkan untuk dagingnya itu untuk atau misalnya kulitnya disamak, diandak di mana? Dia gesang gendang ano? Gendang rabana kah? Nah, atau alat tabuh, bolehkah kada? Bingung kah? Papin jawab di Quran adalah kada ada. Di hadis adalah kada ada. Tapi di pendapat ulama, di kitab-kitab ulama ada itu, di kitab-kitab ulama menjelaskan ini cara memahaminya begini. Beliau mengkiaskan, timbullah di situ kias karena memakan babi itu yang diharamkan Allah itu kulluha, seluruhnya, tidak sebagiannya, maka memanfaatkannya juga adalah dan babi tidak bisa halal karena disamak. Berbeda dengan hewan yang halal, boleh disamak. Panjang penjelasannya itu, hukum-hukum di dalamnya. Itu ulama. Berjalan di Jawa, ke Jawa, kita bertamelon celeng. Kalau ini apa aja kita celeng di orang. Di kitab-kitab ulama kan ada celeng. Celeng adalah tidak ada, kena menceleng orang kana. Jar kita lawan orang sana, orang Jawa nih apa nih celeng nih. Nah, halalkah haram jar dimakan nih? Lalu kita bingung. Tapi pina mirip-mirip anu pang nih, babi nih. Nah, pina mirip-mirip tuh kias namanya. Ya kalau menyamakan sifatnya. Nah, kikirannya haram juga nih. Nah, meskipun kan ada dalam kitab namanya kias. Itu halal haram. Dalam beragama kayak itu juga. Misal kita bertemu, ujar orang, siapa yang mencintai Nabi pasti dia mencintai Allah. Ada itu hadisnya, mencari hadisnya bingung kita. Mana hadisnya nih? Ada hadisnya? Padahal ada. Kenapa kita bingung? Karena kita kada tahu. Ya lah, kada pernah membaca lalu memadakan kada. Iyalah. Nah, ada orang berjikiran.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bah, jar kita ni kada dalam hadis seorang yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak belajar opo iki. Ya Allah lah. Nah itu tadi itulah. Nah ini yang dimaksud saya. Kita pakai semuanya lah Al-Quran, hadis. Kada perlu kita menyelidiki di Quran hadis. Kita Al-Quran hadis itu kita baca, kita ambil, ya kah? Ibadah di dalamnya membaca, ya kah? Sebagai suatu ibadah. Di dalamnya ada mengandung doa, keyakinan kita semuanya di situ. Memahami Al-Quran hadis itu melewati ijma ulama, pendapat-pendapat para ulama yang disepakati ulama, ya. Kemudian kita belajar juga kias sedikit-sedikit, duduk menuntut ilmu tak kias-kias juga, ya kelak. Duduk malam minggu nonton nonton di bioskop malam minggu di kampung orang bang nih, di Balikpapan sana misalnya, di nonton keingatan malam minggu. Oh, di pengajian di Rawasari biasanya aku duduk di situ aja, ini duduk di muka bioskop. Nah tuh mengkias ngerannya, tapi kiasnya kada sama. Iyalah, jamnya sama tapi kisahnya berbeda. Nah, ikutilah ulama-ulama demikian yang mengikuti ijma ulama. Subhanallah. Tama'una yaumal qiyamati humul anbiya alaihimussalam. Mereka itu berkumpul nanti pada hari kiamat, para ulama itu bersama para nabi. Jadi ulama-ulama itu nanti dikumpulkan Allah bersama para nabi-nabi. Kita bang, lain ulama ini berkumpul on siapa kita? Lawan keboga. Kada ada keterangan. Mun kita kada ada tiket rombong, kada ada apa jurang. Anunya kita kada kau terkumpul kemana-mana. Yalah. Nah, caranya supaya kita berkumpul, kita belajar ilmu dengan ulama. Yalah. Nah, kada kawa pang sama lawan kawan sembahyang ke masjid, seorang kada sembahyang lajar, umpat pahalanya ajar. Umpat pahalanya aja sembahyang. Nah, kada kawan kayak itu kada kawa lah. Nah, kada kawa kayak itu. Jadi payastawpuna alahumul ajar min rabbihim azza wa jalla. Mereka dikumpulkan mendapatkan penghargaan, pahala, balasan dari Allah azza wa jalla. Wa qad masallallahu ta'ala al-alim alladzi la ya'malu bi ilmi bil himar. Tetapi ada alim orang-orang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, itu dihukumkan Allah seperti himar. Nah, itu naudzubillah min dzalik lah. Jadi kita lihat juga siapa yang diumpat itu, ya. Sembahyang kada sidik. Jangan-jangan gawian sini mengunjun aja banyak. Sembahyang kada lah. Nah, iyalah. Palu ini habis pingsan dibawa orang ke rumah sakit. Mbah tuh pasiuman ditakuni oleh perawat kan situ. Pak Jar, bertanya apalah aja, kenapa Jar? Alamat pian di mana? Kenapa jadi malah menakuni alamatku aja sih Jar sepalo ini. Kada supaya memberitahukan lawan keluarga pian ini pian nih. Pian di rumah sakit nih. Oh, keluargaku tahu jar alamatku jar. Alamat rumahku tahu semuanya keluargaku jar. Paham lah pian lah. Ucapan palo ini bubungulan gelak. Orang kenapa memberitahukan tentang keluarga palo, jawaban palo ya Pak jar boy, keluargaku tahu jar, rumahku jar. Ada perlu tahunya aja palo. Nasib juga ya kalau lah. Nah, jangan sampai kayak itu tadi tuh perasa tahu akhirnya kada mau belajar. Masya Allah ya, akhirnya makinnya marifat tuh tadi tuh bagian daripada 3 ilmu tuh tadi itu, pembelajaran rangkuman dari semua itu. Kita perlu turas kepada para ulama. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senyum manis kasai sehari, bama makan nasi iwak wadi, bacari duit kada ingat hari, lapas sembayang hingga mati. Aduh dunia, aduh godaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sholatan taftahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang membuka hatiku untuk bertobat wan ampunan. Salawat juga untuk kulanya wan papadaannya. Masih anom hebat perkasa, kada tahu ilmu agama, kada mengenal